Baik, sebelum ke pertanyaan intinya, yang pertama, para ulama sepakat kurban itu sifatnya ibadah keluarga. Maka ada ulama yang berpendapat hanya kepala keluarga yang disunahkan untuk tidak memotong rambut, kuku, atau bagian-bagian tubuhnya selama hari-hari awal bulan Dzulhijjah sampai kemudian binatang kurbannya disembelih. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ada ulama yang juga berpendapat sunnah ini mengenai seluruh yang berniat untuk berkurban. Artinya, kalau keluarga tersebut berniat berkurban, ada yang diatasnamakan untuk berkurban, maka silahkan, adalah afdhaliyah atau keutamaan untuk kemudian menjaga supaya rambut, kuku, dan lain sebagainya ini tidak dipotong. Tetapi larangan ini semua ulama bersepakat hanyalah bersifat makruh, bukan bukan haram. Atau bahkan ada ulama yang bersepakat tidak memotongnya ini ya, ini hanya bersifat sunnah ya, tentu jauh dari hukum wajib. Maka kalau memang diperlukan untuk memotong atau memangkas dalam keadaan tertentu karena adanya satu kebutuhan, hajat, udzur, maka boleh. Misalnya, ada orang yang bekerja di laboratorium dan dia harus selalu bersih. Nah, kalau kukunya agak panjang maka bisa menghalangi tugasnya. Maka memotong kuku kemudian diperbolehkan. Ada orang yang bekerja di satu instansi yang mengharuskan untuk penampilan rapi dalam keadaan misalnya kumis harus dicukur, maka diperbolehkan. Karena larangan ini sifatnya afdhaliyah. Larangan sifatnya ya utama kalau dilaksanakan dan mendapatkan pahala, tetapi tidak mengapa dan tidak berdosa kalau kemudian ditinggalkan. Kenapa kita kemudian melaksanakan hal ini? Ini sebenarnya menurut penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim adalah untuk menyerupai orang-orang yang sedang berhaji. Orang yang sedang berhaji itu kan ada larangan-larangan dalam ihram ya. Larangan-larangan setelah dia mengambil mikot sampai nanti tahallul itu harus dijaga. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memangkas kumis, memotong rambut, tidak boleh kemudian memakai wangian. Nah, kalau ihram larangannya lebih banyak lagi ya. Itu adalah orang-orang yang ingin supaya semua bagian tubuhnya menjadi saksi ketaatan dan menjadi saksi diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita menahan diri dari memotongnya. Intinya, teman-teman yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa memotong bagi anggota keluarga kalau diperlukan hajat. Tetapi afdal kalau tetap untuk kemudian senantiasa dalam keadaan menjaga supaya mendapatkan afdaliyah tadi. Karena ini kuku, rambut, ini akan menjadi saksi-saksi ketaatan dan saksi-saksi digugurkannya dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab.